Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku SD kelas 6? Semoga pada hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini kita berjumpa lagi dengan KKGPAI SD Kabupaten Trenggalek. Kita akan membahas materi SD kelas 6 semester 2 tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan kisah keteladanan Ashabul Kahfi dan menyebutkan contoh perilaku meneladani kisah Ashabul Kahfi. Nah, kalian apa sudah tahu bagaimana kisah Ashabul Kahfi? Siapa Ashabul Kahfi? Nah, Ashabul Kahfi menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi dapat kita temui dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi, Ashabul Kahfi adalah kisah ketujuh pemuda yang hidup di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi. Saat itu, Syam diperintahkan oleh seorang gubernur Romawi yang amat kejam, namanya Dakianus. Dakianus ialah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebarkan mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakianus menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala, seperti yang dilakukan Dakianus, mereka akan dibawa ke hadapan Dakianus. Nah, pada saat itu hiduplah 7 orang pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Mereka bertujuh itu beriman kepada Allah dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu. Sehingga pada saat itu Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Dakianus dengan cara bersembunyi di gua. Dan di dalam gua mereka bersembunyi. Kemudian untuk menyelamatkan akidah dan keyakinan ketujuh pemuda tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu tercantum dalam surat Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Doa tersebut tercantum juga dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Selanjutnya, Allah pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala
Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua, sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya, tubuh mereka tidak rusak. Dengan demikian, mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa mereka dalam keadaan terbangun. Allahu Akbar. Seperti itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Namun dia kebingungan karena uang yang dibawa tidak dapat digunakan untuk membeli makanan karena sudah terlalu kuno dan tidak berlaku lagi. Apa yang terjadi dengan Ashabul Kahfi? Apa yang didapati salah seorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia berada Apa yang didapati salah seorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati negeri, yaitu negeri Dakyanus, sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Penduduk tidak lagi mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jujur dengan keimanannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Dari kisah Ashabul Kahfi tersebut, kita sebagai anak muslim harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar, seperti yang dicontohkan Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersembunyi di dalam gua, sehingga oleh Allah Ashabul Kahfi diselamatkan dari kekafiran dan ajakan Gubernur Dakyanus. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi Ashabul Kahfi tersebut. Nah, tadi sudah menyimak tentang kisah Ashabul Kahfi. Selanjutnya kita coba soal latihan ya anak-anak. Silahkan siapkan selembar kertas untuk mulai mengerjakan ya. Nomor 1. Kisah Ashabul Kahfi tercantum dalam Al-Quran surat. Nomor 2. Gubernur Romawi yang memimpin negeri Syam pada kisah Ashabul Kahfi bernama. Nomor 3, Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah di gua selama ... tahun. Yang keempat, Ashabul Kahfi pergi dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan. Yang kelima, keteladanan Ashabul Kahfi adalah... Nah, selanjutnya kita bahas soal yang tadi ya. Soal nomor 1, kisah Ashabul Kahfi tercantum dalam Al-Quran surat surat Al-Kahfi. Nomor 2, Gubernur Romawi yang memimpin negeri Syam pada kisah Ashabul Kahfi bernama Dakyanus. Ya, nomor 3, Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah di gua selama 309 tahun. Yang keempat, Ashabul Kahfi pergi dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanan atau akidah mereka. Nomor 5, keteladanan dari kisah Ashabul Kahfi adalah teguh pendirian, betul. Nah anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang Ashabul Kahfi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu nggih, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat serta barokah kepada kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.